Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Mursalin, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Sekarang saya akan membacakan ringkasan yang telah saya ringkas dari video yang telah saya tonton. Video yang pertama, bisnis internasional atau pemasaran internasional. Pemasaran merupakan kegiatan menciptakan dan mensekuensi harga, promosi, konsep dan distribusi ide, barang layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu ataupun organisasi. Selain itu, untuk menjadi perusahaan internasional, adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, no foreign marketing, yaitu perusahaan tidak memasarkan produknya di luar negeri dengan kehendaknya sendiri, melainkan produk dicari oleh konsumen luar negeri. Yang kedua, infrequent foreign marketing, yaitu perusahaan memasar produknya sendiri ke luar negeri dengan catatan bahwa ada kelebihan produk untuk pasar domestik. Yang ketiga, regular foreign marketing, yaitu perusahaan memasarkan sendiri produknya ke luar negeri dengan tujuan melakukan ekspansi pasar. Dan yang terakhir, global marketing operation, yaitu perusahaan telah terlibat dengan dunia internasional. Kegiatannya hanya sebatas pemasaran, namun sedang merencanakan operasional, produksi maupun bersaing di pasar internasional. Standarisasi dan kostumisasi pemasaran internasional. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, dan promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Namun, perusahaan mungkin menderita kehilangan penjualan jika produk gagal memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar. Lalu, kostumisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggannya di setiap pasar, walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukannya. Pada dasarnya, standarisasi berfokus pada sisi biaya dari persamaan keuntungan. Dengan mengendalikan biaya keuntungan, perusahaan ditingkatkan, sedangkan kostumisasi berfokus pada sisi pendapatan dari persamaan keuntungan. Dengan menghadirkan kebutuhan pelanggan yang unik dalam setiap pasar, perusahaan ini mampu mengisi harga tinggi dan menjual barang-barang yang lebih di setiap pasar. Dalam prakteknya, kebanyakan perusahaan menghindari ekstrim kedua pendekatan. Banyak perusahaan sukses telah mengadopsi strategi berpikir secara global, bertindak secara lokal. Kebijakan produk dalam pemasaran internasional penting bagi perusahaan yang memiliki kemampuan bersaing untuk mengembangkan produk dengan fitur yang tangible dan intangible yang memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan di pasar nasional yang beragam. Misalnya, Toyota yang sukses dalam penjualan mobil yang di Eropa, Asia, dan Amerika mencerminkan prestasi yang terkait produk dalam merencanakan dan memproduksi kendaraan mekanisme handal, menawarkan kompetitif, jaminan membangun nama merek yang kokoh untuk produk-produknya, menyediakan suku cadangan dan perbaikan manual, dan pembiayaan kepada dealer dan pelanggan liter. Keputusan utama tentang produk yang menentukan pemasar internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya harus standar dipasarkan atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah yang pertama, sifat produk, target pelanggan, pengguna industri atau konsumen individu. Yang kedua, hukum dan negara tuan rumah. Yang ketiga, tingkat pembangunan ekonomi negara dapat mempengaruhi atribut produk yang diinginkan. Yang keempat, pembakuan merek produk sangat mempengaruhi juga. Kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Yang pertama, kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan sendiri. Yang kedua, kebijakan harga berfungsi sebagai senjata strategi penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana perusahaan melakukan bisnis. Yang ketiga,
Perbedaan dalam praktek distribusi akan mempengaruhi harga final yang harus dibayar oleh pelanggan akhir. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar juga dapat membuat masalah harga. Perusahaan internasional dengan pendekatan geosentris untuk pemasaran internasionalnya akan mengadopsi kebijakan harga standar atau standar price policy. Perusahaan internasional yang mengikuti pendekatan pemasaran etnosentris akan menggunakan kebijakan harga dua atau two-tier pricing policy. Kebijakan harga pasar dapat mengekspos 3 risiko, yaitu yang pertama, kerusakan nama merek, yang kedua, pengembangan pasar abu-abu untuk produk, yang ketiga, kebencian konsumen terhadap harga yang diskriminatif. Kondisi yang harus dipenuhi agar berhasil dalam praktek harga pasar. Yang pertama, perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda atau biaya kondisi di negara-negara di mana yang menjual produk-produknya. Yang kedua, perusahaan harus dapat mencegah arbitrase. Arbitrase biasanya tidak masalah jika harga negara lebih kecil. Jika harga bervariasi menurut negara, maka arbitrase dapat mengganggu strategi harga pasar perusahaan. Kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Promosi merupakan bauran pemasaran yang mencakup semua upaya oleh perusahaan internasional untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa kepada jalan konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. Faktor strategi periklanan. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, media yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, sejauh mana perusahaan ingin mengglobalisasikan iklan. Kebijakan distribusi dalam pemasaran. Yang pertama, produsen yang menciptakan produk atau layanan pelayanan. Yang kedua, grosir yang membeli produk dan jasa dari produsen dan kemudian menjual kepada mereka untuk pengecer. Yang ketiga, pengecer yang membeli dan grosir dan kemudian menjual kepada pelanggan. Yang keempat, sebenarnya pelanggan yang membeli produk atau jasa untuk konsumsi akhir. Pengumuman grosir. Grosir adalah bisnis terpisah yang membeli dari produsen dan kemudian menjual untuk pengecer. Dalam beberapa kasus untuk grosir lainnya, yang pertama, perusahaan importir, yang kedua, perusahaan eksportir, yang ketiga, perusahaan multinasional. Video kedua, materi manajemen pemasaran internasional. Apa itu manajemen pemasaran internasional? Yang pertama, manajemen pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas lebih dari satu negara. Pemasaran menerapkan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Contoh manajemen pemasaran internasional, contohnya PT Indofood yang produk Indomie-nya sudah memasuki pasar internasional, yakni negara-negara seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Malaysia. Alasan perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional: yang pertama, untuk memperluas pemasaran atau penjualan. Yang kedua, agar perusahaan dapat memperoleh laba yang dihasilkan dan bisa meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat atau belum mampu diproduksi di dalam suatu negara. Yang keempat, dapat menyebarluaskan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Analisis sebelum menetapkan rumusan strategi pemasaran internasional. Yang pertama, analisis lingkungan internasional. Yang kedua, penetapan tujuan dan kebijakan. Yang ketiga, sasaran pasar internasional. Yang keempat, program pemasaran. Yang kelima, organisasi pemasaran. Yang keenam, evaluasi pemasaran. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Strategi memasuki pasar internasional. Ekspor merupakan strategi di mana perusahaan menjual produknya ke luar negeri. Licensing merupakan strategi di mana misalnya Anda memperbolehkan perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka dengan produk dan merek Anda, namun perusahaan asing tersebut harus membayar royalti. Joint venture adalah usaha kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang berbagi kepentingan yang sama dalam sebuah perusahaan bisnis. Direct investment merupakan sebuah proses atau cara dalam melakukan investasi ke luar negeri. Tantangan dalam pemasaran internasional.
perusahaan mampu membuat produk yang sesuai dengan standar pasar atau sesuai dengan keinginan dari individu yang di pasar. Yang kedua, perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan hukum dan peraturan yang ada di negara tersebut. Dan yang ketiga, kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Video yang ketiga, pemasaran internasional vs pemasaran global. Pengertian internasional dan global. Pada umumnya, istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya, dan bahkan bagi para akademisi kedua istilah tersebut sering dianggap sama artinya. Why go international? Yang pertama, kejenuhan pasar domestik. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, peluang-peluang pasar. Yang keempat, kurva pengalaman yang tajam. Yang kelima, posisi pasar ceruk. Jenis-jenis pemasaran internasional yaitu yang pertama, pemasaran ekspor. Yang kedua, pemasaran internasional. Yang ketiga, pemasaran multinasional. Yang keempat, pemasaran regional. Yang kelima, pemasaran global. Integrasi global. Pertumbuhan ekonomi global yang luar biasa selama 50 tahun terakhir telah dibentuk oleh interaksi yang dinamis dari berbagai kekuatan yang mendorong dan menghambat kekuatan integrasi global. Yang pertama, teknologi. Kedua, budaya. Ketiga, strategi dan tindakan global. Yang keempat, kebutuhan pasar. Yang kelima, pasar bebas. Yang keenam, integrasi ekonomi. Yang ketujuh, perdamaian. Yang kedelapan, hasrat strategi. Yang kesembilan, visi manajemen. Yang kesepuluh, biaya. Kekuatan penghambat integrasi global. Yang pertama, budaya. Yang kedua, perbedaan pasar. Yang ketiga, biaya-biaya. Yang keempat, pengawasan nasional. Yang kelima, nasionalisme. Yang keenam, perang. Ketujuh, manajemen miopi. Ke-8, sejarah organisasi. Yang ke-9, fokus dalam negeri. Sekian ringkasan yang telah saya baca. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.